Mulai acara pada siang hari ini. Om Swastiastu. Yang terhormat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, yang kami hormati Direktur Pendidikan Hindu, Kasubdit Pendidikan Dasar, Kasubdit Pendidikan Menengah, pejabat fungsional ahli muda, dan peserta hari ini menyapa Om Swastiastu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur. Yang terhormat Direktur Jenderal yang Masyarakat Hindu, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama pada acara Dirjen menyapa guru dengan keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, memasuki acara pertama, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Hadirin kami persilahkan duduk kembali.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama tundukkan kepala sejenak untuk berdoa bersama agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Untuk doa akan kami pandu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini selanjutnya kita akan dengarkan bersama laporan penanggung jawab kegiatan oleh Direktur Pendidikan Hindu. Kepada Bapak Trimo SPD MPD, kami persilahkan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Mawignamastu Namo Sidam Om Mano Badrah Kertawo Jantu Iswata. Selamat siang Bapak Ibu Guru semua yang hadir pada siang hari ini secara daring se-Indonesia. Recording in progress. Yang saya hormati Pak Kasubdit Pendidikan Dasar, Pak Kasubdit Pendidikan Menengah, Pak Kasubdit Pendidikan Tinggi, teman-teman semua di Direktorat Pendidikan Ditjen Mas Hindu. Hari ini sungguh berbahagia sekali kita bisa melaksanakan sebuah acara yang menghadirkan teman-teman guru se-Indonesia. Tentu ini atas Waranugraha Yang Widiwasa, hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat, walaupun kita belum bisa bertemu secara luring, tentu semuanya atas Waranugraha Yang Widiwasa. Terima kasih Mbak Ira dan teman-teman semuanya. Izinkan saya memberikan pemahaman sedikit teman-teman guru, karena sudah lama tidak bertemu. Kecintaan saya pada teman-teman, tolong di-share screen-nya Mas Dewa. Jadi teman-teman guru pendidikan agama Hindu, entah guru apapun yang penting Bapak Ibu berkontribusi kepada Ditjen Mas Hindu. Ada tiga hal yang sebenarnya menjadi PR kita ketika kita berkecimpung di dalam dunia pendidikan, terkait dengan kekerasan, terkait dengan perundungan, dan terkait dengan intoleransi. Ketiga tersebut memang menjadi PR kita semuanya, apalagi Bapak Ibu, semua adalah terkait dengan bidang pendidikan agama Hindu, tentu tidak hanya kognitif saja, tetapi kita punya PR untuk bagaimana afektif sikap perilaku anak, kemudian psikomotor itu. Sehingga kita memiliki tanggung jawab moral yang luar biasa untuk mengawal tentang kekerasan, perundungan, dan intoleransi. Fenomena hari ini yang berkembang, Bapak Ibu semuanya, baik di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, SMA, bahkan di taman kanak-kanak, fenomena kekerasan ini sering kita jumpai, baik di media sosial maupun bahkan kita bisa menjumpai fenomena tersebut di sekeliling kita. Banyak berita-berita yang bisa kita baca, bisa kita akses, yang bermuara pada kekerasan kepada anak, pada perundungan anak, kepada sikap intoleransi. Baik kekerasan, perundungan, dan intoleransi itu menjadi hal yang harus kita tangani bersama. Kita harus memiliki semangat, cita-cita bersama untuk mengatasi hal tersebut. Setidaknya kalau kita akan bicara tentang kekerasan, definisi kekerasan, di slide berikutnya Mas. Kekerasan itu setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan. Bisa secara fisik, bisa secara psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Ini persoalan kita sebenarnya. Kita ini seringkali berada di lingkaran itu. Kadang memberikan kekerasan kepada siswa, fisik, psikis, dan terus. Bentuk-bentuknya ada 5 setidaknya. Kita bicara kekerasan, ada kekerasan fisik, ada kekerasan psikis, emosional,
kekerasan seksual, kemudian ada penelantaran dan eksploitasi. Perlu diingat, Bapak Ibu semua, seringkali ditemukan anak yang mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan. Dia sudah di kekerasan fisik, juga di psikisnya. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi dimanapun, termasuk di rumah, di sekolah, di lingkungan atau di lembaga tempat anak tinggal. Ini juga PR kita bersama ini. Ternyata tidak hanya di sekolah kekerasan itu, bisa di rumah juga, di lingkungan tempat dia bermain. Dampak dari kekerasan terhadap anak berbeda-beda dan tidak semua dapat langsung dilihat oleh orang. Yang terburuk, anak sampai frustasi dan memiliki keinginan untuk melakukan bunuh diri. Ini keberatan kita bersama, Bapak Ibu. Ketika kekerasan itu sudah sampai pada titik tertentu, bisa mengakibatkan hal yang fatal, sampai anak bisa melakukan bunuh diri. Setiap jenis kekerasan terhadap anak berdampak terhadap perkembangan psikologis, emosi, dan fisik. Banyak peristiwa-peristiwa anak diejek temannya, kemudian dimarahi gurunya, kemudian mereka tidak mau masuk di kemudian hari. Tentu ini keberhasilan kita bersama. Kekerasan fisik misalnya ini. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka pada tubuh anak. Kalau ini Pak Agung ini kalau sekolah masih mengalami kekerasan fisik, 50 tahun ke atas itu kalau sekolah dicewer gurunya, ditendang, dicubit, itu hal yang biasa zaman dulu. Sehingga anak-anak zaman dulu itu sudah kenyang dengan namanya kekerasan fisik. Tapi anak-anak sekarang berbeda sekali. Kita sekarang itu dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit. Apalagi anak sampai jatuh sakit atau luka pada tubuh anak. Ini kekerasan fisik. Kemudian yang berikutnya, kekerasan psikis. Perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman. Termasuk merendahkan martabat, mempermalukan anak, diskriminasi. Ini menjadi PR juga. Kadang kita meremehkan anak, mengejek anak, itu gondrong, rambutnya gondrong, dah hitam, itu psikis. Kemudian membentak, melecehkan, mengancam, menghukum, mengabaikan, mempermalukan di depan umum, menjadikan anak sasaran kemarahan. Disetrap. Zaman dulu kalau yang sudah berusia 50 tahun ke atas sudah biasa itu sekolah disetrap gurunya itu dengan model guru yang zaman dulu yang dengan model setrap macam-macam, ada yang disuruh berdiri, suruh push up, suruh nguras WC, dan seterusnya. Itu bentuk kekerasan psikis yang sebenarnya tidak boleh dilaksanakan. Kemudian kekerasan seksual. Keterlibatan anak dalam kegiatan seksual apapun, baik kontak ataupun non-kontak. Contoh ini yang kontak. Itu yang kontak misalnya meraba bagian tertentu, mencium, memperkosa, sodomi, promosi pornografi, jadi memperlihatkan gambar-gambar yang tidak seharusnya kepada anak, kemudian pelibatan anak dalam pertunjukan seksual. Ini kontak. Yang non-kontak, mempertontonkan gambar atau video porno, memotret atau memvideo anak dalam keadaan tidak senonoh, mengucapkan dan atau mengirimkan kata atau istilah yang mengandung unsur seks, menunjukkan perilaku provokatif secara seksual, memperjualbelikan dan atau menyebarluaskan dan atau meminta gambar, foto, video anak dalam keadaan tidak senonoh. Tentu ini PR bagi kita semuanya, dan saya yakin teman-teman guru agama Hindu tidak ada yang melakukan bentuk-bentuk kekerasan seksual seperti yang saya contohkan, baik secara kontak maupun non-kontak. Oke, berikutnya bentuk kekerasan yang lain yang penelantaran. Penelantaran itu pengabaian kebutuhan anak kronis dan melakukan pembiaran jika anak melakukan sesuatu yang membahayakan. Contohnya
tidak memberi makanan sehat dan bergizi, tidak memberikan pakaian dan tempat tinggal yang layak, tidak diberi kesempatan bermain, suruh les terus ya, jadi pulang sekolah les terus, anaknya tidak bisa bermain, tidak diizinkan sekolah, tidak memberikan imunisasi, tidak mendukung pendidikan, tidak memberikan kasih sayang, tidak memberikan perhatian, tidak mendengarkan pendapat anak. Orang tuanya sibuk bekerja, kalau pulang sudah sore malam, kalau anaknya tanya dimarahi. Oke, kemudian bentuk lain kekerasan adalah eksploitasi. Segala aktivitas yang ditujukan untuk memanfaatkan anak untuk kepentingan sendiri atau orang lain dan memanfaatkan tenaga anak, termasuk di dalamnya eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual. Contohnya anak yang dilacurkan, pornografi anak yang digunakan untuk memancing rasa iba. Seringkali kita di jalan-jalan kalau naik motor, mobil itu ada anak-anak yang digendong, minta-minta, terus apalah situasi yang menyebabkan kita merasa iba, itu termasuk eksploitasi. Memanfaatkan tenaga anak usia 12-15 tahun di atas 3 jam per hari. Pekerja anak yang berbahaya seperti memecah batu, menyelam, mengambil mutiara, pekerja kasar lainnya, perkawinan anak dijual untuk membayar hutang, dan lain-lain. Ya, ini juga ada fenomena itu, jadi hal yang termasuk eksploitasi. Setelah kekerasan tadi ada 3, yang kedua itu perundungan. Kita bicara perundungan itu bullying ya, adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat. Perundungan memiliki bentuk pola tingkah laku yang kronis, yang dilakukan berulang kali untuk mempertahankan kekuasaan yang tidak sesuai. Ada 3 karakteristik perundungan itu. Yang pertama, disengaja untuk menyakiti. Terjadi secara berulang-ulang. Dan yang kedua, dan ketiga ada perbedaan kekuasaan. Ini sering terjadi di anak-anak, bisa jadi anak-anak SD sudah mulai ada perundungan, apalagi anak-anak SMP dan bentuknya ada beberapa hal bentuk perundungan. Yang pertama, perundungan yang bersifat kontak verbal langsung. Sebelumnya, Mas. Iya. Mengancam, mempermalukan, mengganggu, memberi panggilan nama. Nah, seperti usia 50 tahun ke atas biasa kalau sekolah dulu panggilnya nama bapaknya atau nama siapalah, Drong atau Cok atau apa itulah itu. Kemudian merendahkan, intimidasi, memaki, dan menyebarkan gosip buruk. Kemudian kontak fisik langsung, memukul, menendang, mendorong, meludahi, mengambil, merusak hak milik orang lain dengan paksa. Sepertinya ini kalau sudah 50 tahun ke atas dulu pernah mengalami ini. Memukul, bertengkar biasa ya, menendang. Perilaku nonverbal langsung, melihat sinis, kayak di sinetron-sinetron kita ya. Menampilkan ekspresi merendahkan, mengancam, mengejek, menjulurkan lidah. Itu padahal itu dulu biasa kita ejek-ejekan itu ya. Sambil melakukan kekerasan fisik pada korban. Yang keempat, perilaku nonverbal tidak langsung berupa manipulasi persahabatan, mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng. Nah, ini ada, kalau ada surat kaleng ternyata termasuk bentuk perundungan ini. Sampai mendiamkan seseorang. Ini juga perundungan. Mungkin kalau guru mendiamkan temannya juga termasuk perundungan juga nih. Yang kelima, pelecehan seksual. Tindakan ini masuk dalam kategori kekerasan fisik atau verbal. Cyberbullying, ini yang paling ngeri. Sekarang ada cyberbullying. Tindakan kekerasan dengan cara menyakiti orang lain melalui media elektronik seperti memberi komentar jelek. Ini yang sekarang sedang ngetren itu, anak-anak itu bertengkar di media sosial. Pencemaran nama baik lewat media sosial dan menyebarkan rekaman video intimidasi. Seringkali kita juga lihat, juga dengar hal-hal seperti itu. Ada perundungan vertikal bullying. Bentuk perundungan yang dilakukan oleh senior kepada junior, ini juga sering terjadi.
anak-anak SMA atau kelompok komunitas tertentu itu ada perundungan vertikal. Seniornya itu memberikan perilaku kepada juniornya tidak lebih baik. Bisa fisik, verbal, relasional maupun cyberbullying. Di Indonesia, vertical bullying ini cenderung dianggap wajar dan menjadi siklus. Bahkan pada jenjang pendidikan lebih tinggi, terkadang vertical bullying dilakukan secara sistematis dalam program orientasi siswa baru. Kita bisa lihat kalau di perguruan tinggi itu ada MOS itu. Penanganan terhadap korban bullying di Indonesia masih cenderung reaktif. Cyberbullying sendiri, Bapak Ibu, tindakan kekerasan dengan cara mencakiti orang melalui media elektronik. Cyberbullying untuk menciptakan rasa malu, takut, dan sakit yang tidak semestinya pada korban. Bentuk dan cyberbullying adalah teror pesan dengan kata-kata dan gambar yang bersifat menyerang tidak senonoh. Sering kali ini kita lihat, dengar. Menyebarkan hoax tentang korban, kemudian menggunakan identitas orang lain untuk menyerang korban, mengucilkan korban dari dunia maya, dan grooming. Grooming itu pura-pura baik, tapi ternyata kemudian setelah baik, pelecehan pada yang baik itu. Catcalling yang bertujuan untuk eksploitasi seksual. Sama juga, jadi hal ini menjadi penting sekali untuk hati-hati kepada anak-anak kita kalau sudah terlibat di dunia maya. Klasifikasi korban perundungan, ada beberapa klasifikasi. Yang pertama itu tampilan fisik yang berbeda dengan anak lain. Warna kulit, bentuk badan, rambut, kurus, gemuk, dan lain-lain. Makanya kalau kadang ibu-ibu, kamu kok sekarang gemuk gitu ya, biasanya, aduh ini bully, padahal ya maksudnya gemuk itu sejahtera. Gitu. Tapi ternyata itu termasuk dari perundungan. Kemampuan anak dari berbagai aspek, fisik, motorik, kognitif, bahasa, dan sebagainya. Yang ketiga, sosial ekonomi. Anak dengan sosial ekonomi keluarga yang kurang atau berlebihan sehingga anak terlalu dimanja. Nah, Bapak Ibu kalau punya anak, kalau dimanja ya anaknya senang-senang saja. Kemudian, kalau kita melihat anak yang kena kekerasan, kemudian perundungan, itu ada 3 prinsip umum untuk dampak psikologis awalnya. Kita harus melihat, kita mendengar, dan kita harus menghubungkan. Ada 3 hal ini yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi atau melihat atau mengetahui anak itu dalam kondisi kena kekerasan, kena perundungan. Yang pertama, kalau kita melihat, beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu kita harus mencari tempat yang aman dan nyaman untuk mendengarkan masalah yang dihadapi anak. Jadi biarkan anak untuk menceritakan itu. Cari tempat yang nyaman, memenuhi kebutuhan yang bisa segera diberikan. Kalau minum segera buat carikan air minum. Duduk jongkok agar tinggi sama dengan peserta didik. Jadi ketika kita mau ngomong kita ikut jongkok biar anak merasa nyaman. Memperkenalkan diri jika Anda belum pernah melakukan kontak dengan mereka. Apabila ada orang tua, kita izin dulu sama orang tua atau pengasuh yang di situ. Lakukan kontak fisik sewajarnya. Apabila peserta didik terlihat tidak nyaman dengan kontak lainnya, jangan memaksa. Hindari menunjukkan bahasa tubuh panik dan berlebihan. Kadang kan kita kalau ada anak kena kekerasan, kita tuh banyak itu loh. Panik, itu tidak menyelesaikan persoalan. Kemudian, mendengar. Setelah kita melihat, kemudian kita akan mendengarkan mereka, bantu peserta didik merasa nyaman, tawarkan air minum tadi ya, coba yuk ngomong gitu, nggak usah dipaksa, kita dengarkan mereka berbicara, tanyakan kepada mereka apakah yang bisa dibantu, lindungi mereka dari media atau dikerumuni banyak orang. Jangan malah difoto untuk status terjadi pelecehan seksual, diunggah di media massa. Layaknya kalau kita melihat korban kecelakaan itu kan kita beri moto, terus kemudian diunggah di media sosial. Jangan paksa peserta didik untuk berbicara. Jika peserta didik ingin bicara, pastikan kita di sana ada dan mendengarkannya. Tidak meninggalkan peserta didik sendirian tanpa pengawasan.
dan yakinkan bahwa ia aman bersama kita, bukan mengumbar janji. Dan yang terakhir, ketika kita harus menghubungkan, mengenali potensi dan sumber dukungan yang dimiliki, bantu mencari informasi, hubungkan dengan profesional. Kalau kita tidak bisa menangani, hubungkan dengan lembaga-lembaga profesional yang bisa menangani, dengan keluarganya, identifikasi kebutuhannya, berikan informasi yang jujur dan akurat. Jadi kita membantu mereka tidak menambah atau memperparah kondisi. Ada beberapa kegiatan Bapak Ibu yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami bentuk serta cara melindungi kekerasan. Ada ini Bapak Ibu, beberapa kegiatan untuk hal tersebut. Ada 7 kegiatan, ada beberapa menit yang bisa dilakukan, misalnya apakah kekerasan terhadap peserta didik, kita memberikan penjelasan, kemudian kita ajak mereka menjelaskan persoalannya, kemudian ajak kita untuk peserta didik untuk memahami siapa yang akan minta tolong pada siapa, dan seterusnya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita akan bicara intoleransi. Jadi kekerasan, kemudian perundungan, dan intoleransi. Intoleransi itu kan sudah kita rasakan kalau teman-teman Hindu di luar Bali sangat merasakan di mana intoleransi itu bisa tampak di banyak hal yang tidak sengaja terjadi ketika kita bicara intoleransi. Toleransi itu kan kalau bisa kita menghargai semuanya. Kita harus ajarkan pada anak-anak bagaimana hal tersebut dilaksanakan. Beberapa kasus, slide berikutnya. Ya, ada beberapa peristiwa yang di sekolah itu setidaknya itu mencirikan intoleransi. Banyak. Ini, banyak kasus, ada di SMA, yang intinya beberapa kasus itu memaksa, sehingga itu timbul dari intoleransi. Bisa dibaca di slide itu, ada misalnya ada SMA Negeri 8 Yogyakarta mewajibkan siswa kelas 10 ikut kemah pramuka, tetapi bertepatan dengan Paskah misalnya. Dan seterusnya. Tentu ini PR kita semuanya agar kita sebagai guru tidak memperlebar intoleransi itu. Sedapat mungkin kita toleransi pada mereka. Jika kita melihat Pancasila, ini ada survei Bapak Ibu, ini kita juga ngerti lagi, pertanyaan terhadap Pancasila ini, setujukah atau tidak Pancasila adalah satu-satunya ideologi terbaik bagi bangsa? Ini ada beberapa jawaban, 95,8 setuju. Lumayan, masih 95, berarti masih tinggi. Tidak setuju 2,7%. Apakah nilai-nilai Pancasila masih diterapkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari? 58,2 masih diterapkan. Makin kuat atau lemahkah nilai toleransi dalam berpolitik masyarakat saat ini? 51,1 masih lemah. Penting atau tidakkah keberadaan Badan Nasional untuk Pembinaan Ideologi Pancasila? 84% menganggap penting. Jadi Pancasila masih menjadi salah satu alat pemersatu kita agar kita bersikap toleran dalam kerangka menjamin keharmonisan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara. Tugas Bapak Ibu sebagai guru, selain tugas 7M yang diamatkan di Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 guru dan dosen, Bapak Ibu punya tugas adalah membentengi anak-anak agar memiliki karakter yang baik, karakter positif. Setidaknya penerapan P5, penerapan karakter-karakter yang diusung oleh pemerintah bisa Bapak Ibu lakukan dengan cara masing-masing. Selama Bapak Ibu punya keterampilan mengajar yang lebih baik, maka upaya untuk menumbuhkan karakter peserta didik kita akan menjadi lebih baik. Itu pengantar dari saya. Saya yakin Bapak Ibu nanti masih harus banyak yang dicatat untuk dipertanyakan, untuk kita diskusikan. Namun saya senang hari ini bisa
bertemu dengan Bapak Ibu semuanya dalam kerangka membangun cita-cita yang sama untuk negeri kita Indonesia tercinta. Demikian satu Brahma Santi, Om Santi, Santi Santi Om Rahayu. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebentar lagi Pak Dirjen akan bergabung dengan kita. Kami mohon maaf Pak Dirjen ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Beliau sebentar lagi bergabung dengan kita. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kami sampaikan untuk Dirjen Menyapa Guru, kita mengangkat tema yaitu adalah penguatan literasi digital untuk mewujudkan guru Hindu yang profesional. Bapak Ibu kami persilahkan untuk menyimpan dulu pertanyaan, saran tentunya, karena nanti setelah Pak Dirjen akan memberikan pengarahan kita akan ada sesi untuk diskusi tanya jawab. Jadi sekarang pertanyaan disimpan. Nah Bapak Ibu sebelum kita menuju ke sesi selanjutnya, ini kita ada kuis yang dimana kuis ini nanti akan langsung dipandu oleh Kasubdit Pendidikan Dasar. Baik, selanjutnya kepada Bapak Agung Raditya kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Madera. Selamat siang, Om Swastiastu, Bapak Ibu guru kami yang kami banggakan, yang terhormat Bapak Direktur. Sambil menunggu Pak Dirjen bergabung dengan kita, akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa terkait dengan yang disampaikan Pak Direktur tadi, nanti akan ada kuis yang berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Direktur. Dan nanti hadiahnya, jawabannya adalah nanti jawaban yang akan kami pilih itu nanti adalah mendapatkan undangan dari kami ke Jakarta untuk mengikuti Dirjen Menyapa Guru edisi selanjutnya. Gitu Pak Direktur ya. Nah, kita undang nanti 2 orang dari jawaban atau komen. Nah, teknisnya seperti apa nanti? Teknisnya adalah Bapak Ibu nanti harus memberikan jawabannya pada akun medsos Dirjen Bimas Hindu. Baik mau di Instagram boleh, di YouTube yang saat ini sedang live juga boleh, atau di Facebook atau di akun X atau yang dulu namanya Twitter. Silakan. Pertanyaannya nanti akan kami sampaikan setelah di akhir acara nanti. Ya, ketika nanti Bapak menjawab, Bapak Ibu menjawab, nanti Pak Dirjen Pak Direktur akan memilih ini yang mana yang pertanyaannya yang jawabannya yang yang menarik, yang bagus dan sebagainya. Dalam 1-2 paragraf, jangan panjang-panjang karena jawabannya 1-2 paragraf. Ingat, hadiahnya adalah nanti Bapak Ibu kita undang ke Jakarta dari manapun Anda berada, mau dari Papua, mau dari Kalimantan, atau kalau memang itu yang terpilih ya nanti akan kita undang, kita biayai ke Jakarta untuk ngobrol santai, ngobras dengan Pak Dirjen di sini dalam acara Dirjen Menyapa Guru Agama Hindu yang berikutnya. Bapak Ibu sekalian, yang terkait dengan sampai Pak Direktur tadi adalah kekerasan baik fisik, seksual maupun kekerasan lainnya ya. Itu tentunya ada peran yang sangat kuat sekali terkait dengan penguatan literasi digital pada Bapak Ibu sekalian. Kita tahu bahwa anak-anak sekalian semua pegangannya handphone semua Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mau tingkat SD bahkan tingkat yang PAUD pun sekarang pegangannya sudah HP semua. Nah, HP ini kalau Bapak Ibu tidak tidak kontrol ataupun tidak care ya dan sebagainya, itu mungkin harus informasi yang begitu luas, begitu lebar spektrumnya dan begitu banyak konten-konten yang tentu sudah banyak yang tidak cocok dengan kondisi anak didik peserta didik kita, tentunya akan mengalir dengan derasnya kalau tidak ada pembatasan ataupun pengetahuan yang cukup memadai juga dari Bapak Ibu sekalian. Untuk itulah Bapak Ibu sekalian, kami memandang perlu bahwa penguatan literasi digital kepada Bapak Ibu sekalian ini perlu ditingkatkan. Jangan sampai Bapak Ibu kalah canggih, kalah paham, kalah jago dengan peserta didiknya. Peserta didiknya bisa ngedit gambar dan sebagainya, Bapak Ibu tidak bisa memantaunya seperti apa. Nah, ini yang akan menjadi masalah. Karena dengan Bapak Ibu menguatkan literasi digital itu akan membuka Bapak Ibu sekalian membuka wawasan, bahkan membimbing wawasan anak-anak peserta didik sekalian ya. Jadi disinilah peran Bapak Ibu guru
guru, terutama guru pendidikan agama maupun guru pendidikan keagamaan yang saat ini bergabung, itu sangat diperlukan. Mungkin sekarang bisa 1-2 pertanyaan dulu terkait yang disampaikan paparan Pak Direktur tadi, yang resen, silakan. Menunggu Pak Dirjen belum ya, Mas ya? Pak Dirjen belum sampai kantor. Oh, masih sampai. Oke, 1-2 pertanyaan dulu. Silakan. Yang resen di unmute. Itu Pak, ada Made Tisnuwijaya ya? Ya, Pak Made ya. Silakan Pak Made. Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Terima kasih terkait dengan Pak Made dari mana? Saya dari Klungkung, Bali. Mengajar di SMA Pegri. Terkait dengan tadi presentasi dari Bapak, mungkin di sini sekedar diskusi saja Pak, bukan pertanyaan aja. Ketika kita membahas tentang kekerasan, tentunya kita sebagai guru agama adalah salah satunya juga sebagai pendamping secara tidak langsung. Nah, di sini yang mungkin kedepannya bisa apa istilahnya penanggulangan kepada kekerasan itu adalah bagaimana kita bisa sebagai guru agama untuk lebih banyak mendalami tentang psikologi. Itu yang mungkin sekarang ini perlu ada pelatihan-pelatihan khusus untuk psikologi anak seperti itu. Karena seiring perkembangan mungkin kan ada perkembangan anak yang berbeda-beda dari yang dulu. Itu yang jarang hari ini kita dapatkan tentang pendalaman psikologi kepribadian atau apapun itu tentang anak. Mungkin yang menjadi kendala kita dalam mengajar adalah bagaimana kita memahami anak. Saya sendiri pun karena secara tidak langsung akhirnya belajar psikologi ke anak itu sendiri, tetapi seiring berjalannya waktu yang masih banyak ternyata yang belum saya pahami terkait dengan anak tersebut. Nah, ini yang menjadi sering kendala, apalagi sekarang ini anak perilakunya dari karakternya, apalagi saya dari SMA, gimana ya, karakter anak itu masih ada yang bandel seperti itu karena di bawaan dari sebelumnya seperti itu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mas Made, sudah kita bisa tangkap pertanyaannya. Satu lagi aja Mas, satu lagi. Ya, sudah ada yang resen lagi. Pak Agung, ada bidang Penda Hindu. Bidang Penda Hindu dari Kanwil Bali. Kami persilakan. Terima kasih Om Swastiastu, Bapak Direktur, Bapak. Ya, Bapak. Ya. Ya, sudah ada yang resen lagi. Ada bidang Penda Hindu. Matiin Bu, anunya Bu, apa namanya? Soalnya mana ya, biar nggak fit. Yang. Terima kasih Bapak Direktur Pendidikan Hindu. Yang lain dimatikan dulu, suaranya yang laptop lain dimatikan dulu. Yang lain, kan ada satu ruangan ada berapa itu? Ya. Ya, silakan. Sudah. Om Swastiastu, yang terhormat dan Ibu Moderator, terima kasih atas waktunya. Kami menyambut sangat baik sekali program yang dilaksanakan pada siang hari ini untuk menyapa guru. Satu hal yang berkembang saat ini, kekerasan yang sedang marak terjadi, apalagi di kota-kota besar seperti yang ada di Bali, bahwa kekerasan itu berkembang menjadi bukan hanya kekerasan fisik, psikis, juga ada kekerasan yang model baru yaitu grooming. Kekerasan seksual melalui digital. Hal ini sangat memprihatinkan karena ini bukan hanya mempengaruhi perkembangan anak menjadi sangat mengalami depresi atau ketakutan, karena awalnya dengan perkenalan melalui media sosial, kemudian menjadi perkenalan intim dan berakhir pada istilahnya kayak eksploitasi yang apabila seseorang sudah kena kekerasan ini, misalnya harus berfoto dalam keadaan apanya yang kelihatan yang seharusnya tidak boleh, ini menjadi bahan ancaman bagi anak-anak.
dan hal itu nantinya akan disebarluaskan apabila yang melakukan ini punya keinginan yang tidak dipenuhi. Nah, kekerasan ini sudah merambah di tingkat dasar atau tingkat menengah. Nah, ini apa yang harus dilakukan atau solusi apa yang harus dilakukan oleh para guru untuk mengantisipasi hal ini. Terima kasih Bapak Direktur, Bapak Kasubdit Pendidikan Dasar. Saya kembalikan. Om Santi, Santi, Santi. Santi. Terima kasih Suksmo Ibu Kabid. Jadi ada 2 pertanyaan Pak Direktur. Yang pertama tadi terkait bagaimana seorang guru bisa memahami psikologi sosial, psikologi anak, ya. Pak Trimo ini kan mantan dulu guru teladan, kepala sekolah teladan. Nah, tentunya kan pasti paham psikologi anak. Tipsnya seperti apa Pak? Ini bisa memahami karakter seorang anak, itu satu. Yang kedua, Bu Sulastri menanyakan bahwa bagaimana cara untuk guru mengantisipasi terjadinya guru bisa belajar saya mandiri, baca-baca buku. Kalau buku sulit, paling enak itu belajar dengan teman-teman yang berkecimpung di dunia psikolog. Lebih bagus lagi itu kita belajar dari anak, yang seperti dikatakan Mas Madi itu. Disitulah, karena anak itu adalah pribadi yang sangat unik. Kalau kita punya anak kembar pun tidak akan sama, karena setiap anak punya karakteristik yang berbeda-beda. Terhadap karakteristik anak yang berbeda-beda, tentu sebagai guru yang perlu dilakukan yang pertama adalah kita harus memahami bahwa memang anak itu berbeda dan punya kebutuhan yang berbeda. Setelah kita paham, kemudian kita identifikasi karakter-karakter yang sebenarnya tidak positif. Setelah kita identifikasi, kemudian kita rumuskan alternatif-alternatif sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu. Sejujurnya pengalaman membimbing anak, mengarahkan anak itu berbeda-beda. Kita bisa saling share dengan teman-teman. Lakukan kepada anak-anak, bimbing anak-anak, arahkan seperti yang saya sampaikan bahwa dalam membentuk karakter anak itu tidak seperti membeli, kalau di Jawa tidak seperti membeli bakwan. Jadi kasih uang 10.000 langsung dapat. Sama kalau kita menumbuhkan karakter butuh proses pendapan yang panjang. Kita harus sabar, kita harus identifikasi, kita harus coba cara A, tidak berhasil cara B, tidak berhasil cara C. Dan kita mesti harus sharing dengan teman-teman terhadap kasus-kasus yang dialami oleh anak. Jadi setiap anak itu adalah unik, maka kita juga perlu sentuhan khusus ketika kita akan menemukan karakter anak yang positif. Ini yang pertama. Tetap harus sabar dan selalu berupaya. Yang kedua, Bu Lastri, ya Bu, seperti saya sampaikan, grooming ini memang perilaku-perilaku bentuk perilaku yang ngetren saat ini. Tidak hanya anak-anak perguruan tinggi, anak sekolah dasar sudah, karena media sosial itu mudah diperoleh, TikTok misalnya, kemudian Instagram dan lainnya, Facebook, dan itu mau menjadikan anak-anak itu terhubung dengan dunia-dunia yang sebenarnya bukan dunianya. Karena dia merasa rasa ingin tahunya tinggi. Selamat datang, Prof. Tingkat geser, Prof. Mantap, Prof. Bapak Ibu, kita beri aplaus dulu. Prof. Ini Ngadi Wija sudah hadir di tengah-tengah kita. Izin, Prof. Saya menjawab bentar. Jadi grooming adalah persoalan kita semuanya. Ketika itu sudah sampai pada anak-anak, bahkan sekolah dasar, apa yang dilakukan oleh guru? Yang pertama tentu guru perlu mengidentifikasi dulu persoalan itu kenapa bisa terjadi. Jadi guru harus dekat juga dengan anak. Setelah diidentifikasi, guru harus segera selamatkan anak ini. Jangan dibiarkan sampai proses grooming itu menjadi lebih ngeri lagi. Dengan memberikan nasihat, kemudian sentuhan-sentuhan emosional pada anak, kemudian kerjasama dengan orang tua, dengan pihak sekolah, dengan semua komunitas yang ada, sehingga perilaku-perilaku itu dapat kita selesaikan dari beberapa sudut. Kalau hanya guru saja sepertinya agak sulit. Tapi kalau kita sebagai guru ingin mengatasi hal tersebut, kita harus identifikasi, lakukan pendekatan dengan anak, tidak henti-hentinya memberikan saran masukan terhadap penggunaan media sosial. Karena memang anak itu sulit dibatasi
dalam penggunaan media sosial. Rasa ingin tahu anak itu tinggi sekali. Rasa keinginan anak untuk melihat dunia maya yang lebih jauh juga tinggi sekali. Karenanya kita sebagai guru, Bapak Ibu harus melakukan pendekatan interpersonal kepada anak, kemudian memberikan nasihat, bimbingan, bagaimana menggunakan media sosial yang baik. Tidak lupa koordinasi dengan orang tua, dengan pihak guru, antar guru, kemudian kepala sekolah dan komunitas yang lain. Sama-sama kita garap, sama-sama kita selesaikan ketika ada persoalan itu. Dengan berbagai sudut ini kita bergerak, maka perilaku-perilaku seperti grooming akan kita atasi bersama-sama. Dan kita harus punya cita-cita yang sama bahwa itu menjadi salah satu bentuk kekerasan yang harus kita antisipasi bersama-sama. Demikian Pak Agung. Baik, terima kasih Pak Trimo. Itu tadi tips dari mantan kepala sekolah teladan, guru teladan kita, yang sekarang direktur pendidikan kita, bagaimana untuk cara mengatasi grooming yang melanda anak-anak kita, atau jika melanda di anak-anak kita, ataupun bagaimana cara memahami psikologi anak secara otodidak ya. Baik Bapak Ibu sekalian, karena sekarang sudah hadir Bapak Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, waktu kami kembalikan dulu sementara ke pembawa acara. Kami pesan Mbak Ira. Baik, terima kasih Pak Agung. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia sudah bergabung bersama kami, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, yang pada kesempatan kali ini akan memberikan pengarahan selanjutnya kepada Profesor Dr. DRS Inengah Dwije MSI. Kami persilahkan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang saya hormati Pak Direktur Pendidikan, Kasubdit Pendidikan Dasar, Mbak Era selaku KTU di pendidikan, para guru yang ada di ruang Zoom yang pada hari ini saya lihat jumlahnya hampir 500 orang, dan di YouTube juga 400-an, jadi hampir 1.000 orang yang hadir. Saya merasa sangat bahagia sekali karena bisa bertemu muka kepada sebagian guru-guru yang bisa masuk di ruang Zoom. Saya mohon maaf tadi masih bersama dengan Pak Menteri dan Pak Sekjen, Dirjen Pendis, penyerahan satu orang guru besar kita dari UAN, Ida Bagus Candrawan. Beliau telah mencapai gelar guru besar pada hari ini dan sudah diserahkan SK-nya tadi. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan para guru-guru kita. Karena basis data sampai saat ini saya belum dapatkan data yang valid berapa jumlah guru agama Hindu yang ada di seluruh Indonesia. Ini sangat penting, oleh karena itu saya sudah minta sama Pak Direktur untuk mendata kembali berapa kita punya guru yang sesungguhnya di seluruh Indonesia, baik itu di sekolah swasta maupun di sekolah negeri. Yang kedua, saya ingin para guru-guru ini sekarang mulai menetipkan kembali bahwa hal-hal yang belum Bapak Ibu bisa pahami di dalam pembelajaran agama Hindu, tolong diinventarisasi dulu persoalan-persoalannya sehingga kita bisa membuat kebijakan yang bisa dipahami oleh seluruh guru yang ada di tanah air. Jadi kami selama ini secara pribadi mendapatkan keluhan, mendapatkan masukan, tetapi itu saya kira perlu dikomunikasikan dengan teman-teman supaya di ruang Zoom ini kalau bisa buat satu media grup guru agama Hindu seluruh Indonesia, sehingga semua keluhan-keluhannya itu bisa disampaikan di grup itu dan itu bisa disampaikan secara tertulis kepada Pak Direktur. Nanti kita bisa membuat kebijakan yang tepat kepada saudara semua. Tadi kami sudah menghadap Pak Sekjen
Ada beberapa hal yang telah akan diputuskan tadi pada rapat pimpinan. Yang pertama tentu berkaitan dengan sekolah kita, baik di sekolah menengah maupun pendidikan tinggi, PMA-nya akan dirubah dan kita akan masuk sesuai dengan kondisi direktorat masing-masing. Yang kedua juga berkaitan dengan kenaikan pangkat guru yang nanti akan diserahkan ke direktorat masing-masing. Ini tentu kita akan membuat tim penilai yang akan didiklat oleh Balai Diklat. Siapa-siapa yang nanti akan menjadi tim penilai, ini akan dibuatkan satu PMA untuk penilaian PAK guru yang non-finish. Nah, tentu ini akan lebih mudah untuk kita berkoordinasi. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, para guru agama, saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk melihat bagaimana kurikulum kita, muatan kurikulum kita, buku ajar kita, CP agama Hindu kita, dari tingkat SD sampai SMA. Apakah itu masih relevan? Apakah itu sudah relevan? Atau memang masih perlu kita perdalam lagi, masih perlu kita revisi lagi, sehingga tidak ada keluhan-keluhan di antara kita dalam proses pembelajaran, terutama di tingkat sekolah dasar, baik dari kelas 1 sampai kelas 3, itu tolong Bapak Ibu sekalian dicermati. Saya mohon kepada teman-teman yang menulis buku dan juga menulis CP, saya kira perlu ada pemahaman kita bahwa jangan pernah kita membuat CP yang melebihi kapasitas anak-anak kita. Cara berpikir kita adalah cara berpikir anak-anak, bukan cara berpikir seorang guru. Oleh karena itu, ketika kita membuat CP, tagihannya tidak terlalu tinggi. Ya, ketika tagihannya terlalu tinggi, siswanya sangat sulit memahami, gurunya juga susah menyampaikan materi. Ini tentu adalah evaluasi kita bersama-sama, bahan ajar, kurikulum, kemudian buku-buku penunjang, semua dokumen pembelajaran yang terkait dengan agama Hindu, apakah itu sudah relevan apa belum. Nah, tentu kalau tidak ada masukan dari Bapak Ibu sekalian, kami di direktorat belum bisa membuat kebijakan atau merumuskan kebijakan sesuai dengan apa yang menjadi harapan para guru seluruh Indonesia. Yang berikutnya juga, saya mohon kepada para guru, karena ini bagian dari pembelajaran agama Hindu sesuai dengan ruang lingkup Indo-Nusantara, bahwa muatan-muatan materi pembelajaran yang tidak sesuai dengan Indo-Nusantara atau tidak sesuai dengan kearifan Nusantara, mohon para guru untuk mengkritisi, sampaikan buku mana, terbitan mana, kemudian penulisnya siapa, agar kita bisa menindaklanjuti dan tidak lagi ada persoalan-persoalan guru yang keluar dari pakem pembelajaran agama Hindu yang sudah kita pakai bersama-sama bertahun-tahun dan mungkin sudah berabad-abad. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengeluarkan surat edaran Dirjen Bimas Hindu terkait dengan ajaran di luar pakem kearifan Nusantara. Mohon para guru yang sedang bertugas maupun yang akan bertugas itu tolong sampaikan informasi kepada kami agar kami bisa menindaklanjuti sebagai pembina kepegawaian di tingkat pusat sampai ke daerah. Saya mohon saudara-saudara tetap berada pada konsep Indo-Nusantara, di mana Hindu yang berkiblat pada nilai-nilai kearifan lokal yang ada dimanapun saudara bertugas. Yang berikutnya juga adalah kami ingin suatu saat Pak Direktur sedang merancang ada salah satu aktivitas guru nasional yang nanti kita akan kompetisikan. Baik siswanya, gurunya, maupun ada kepala sekolahnya, itu akan kita coba membuat satu event nasional yang melibatkan bagaimana guru-guru kita bisa dihargai secara nasional dan bisa diberikan sertifikat nasional bahwa ada guru-guru kita yang memang
memiliki klasifikasi baik di daerah terpencil, baik di daerah-daerah yang perkotaan. Nanti ada klasifikasi yang kita akan coba buat, mudah-mudahan para guru kita bisa berkompetisi dengan baik. Yang berikutnya juga terkaitan dengan karir saudara, kemarin sudah dilakukan pengintegrasian PAK guru-guru kita. Ini Mbak Era sudah mendata, mungkin masih banyak guru-guru kita tidak ngeh atau tidak sadar bahwa berdasarkan Permenpan yang baru, maka jika pengintegrasian PAK itu tidak tercapai pada akhir tahun 2023 ini, itu masih diberikan kesempatan sampai tanggal 15 Januari kemarin. Dan itu akan berimplikasi kepada kenaikan pangkat dan juga SKP saudara. Oleh karena itu, setelah diintegrasikan nanti ada juga yang namanya PAK konversi. Nah, itu nanti pengakuannya ada di penilaian PAK saudara. Nanti kemudian dari PAK konversi ini baru bisa diberikan untuk melanjutkan pengajuan pangkat dan seterusnya. Ini guru-guru kita sedang menghadapi persoalan-persoalan yang terkait dengan administrasi. Yang berikutnya adalah terkait dengan klasifikasi para guru-guru kita yang diangkat oleh pemerintah daerah dan juga diangkat oleh Kementerian Agama. Nah, perlu ada sinkronisasi karena sekarang ini ada juga guru-guru kita yang diangkat oleh pemerintah daerah kemudian pindah ke Kementerian Agama. Ini tadi ada masuk kalau tidak salah dari Kalimantan, ada yang guru Pemda kemudian pindah ke guru agama di Kementerian Agama. Ini saya kira persoalannya adalah kalau memang diangkat oleh pemerintah daerah dan dia merupakan guru agama bidang studi, saya kira tidak ada masalah. Jadi jangan euforia terus pindah ke Kementerian Agama. Yang penting adalah sertifikasinya bisa dilakukan. Toh juga di Kementerian Agama dan di pemerintah daerah sama. Jadi sertifikasinya sama. Saya kira perlu saudara-saudara perhatikan dengan baik. Kalau memang pemerintah daerah yang melakukan pengangkatan, kita hanya melakukan sertifikasi sesuai dengan bidang ilmu agama. Dan terakhir kepada Bapak Ibu sekalian yang masuk ke dalam guru-guru swasta, guru-guru sekolah swasta, ini kami sedang mendata agar bisa diberikan impasing dan juga diberikan PPG, sehingga dengan dasar impasing itu bisa ditentukan jumlah insentif yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini yang mungkin kami sampaikan sekali lagi, dan saya baru saja ditelepon oleh Mas Bowo bahwa Gusmen ingin meluncing Widyalaya sebelum pemilu. Oleh karena itu saya pada hari ini akan rapat setelah acara ini, karena tadi saya ditelepon bahwa pendidikan umum berciri khas keagamaan Hindu yang ada sebagai ikonnya di Widyalaya, nanti pada awal Februari akan di-launching oleh Pak Menteri Agama, dan kita akan mencoba untuk monitor pasraman-pasraman yang sudah siap, kita akan Widyalayakan, akan segera kita verifikasi, paling tidak ada 1 minggu untuk memberikan jawaban kepada Gusmen bahwa kita sudah siap. Asungkara semua berjalan dengan baik. Atas doa Bapak Ibu sekalian, maka pendidikan Hindu dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, Asungkara kita bisa kawal bersama-sama untuk kemajuan umat Hindu di masa depan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Baik, kepada Profesor Iringa Dwija kami ucapkan terima kasih atas pengarahannya. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan buka sesi diskusi. Pada kesempatan kali ini untuk termin pertama kita akan berikan 3
orang untuk bertanya, memberikan masukan tentunya, saran, masukan, dan pertanyaan. Sudah ada 2 yang raise hand, silakan satu lagi. Baik, sudah ada Bapak Jutaningrat, ada Bapak Inyoman Sudiarta, kemudian ada Ibu Niputu Witarni. Kami berikan kesempatan pertama kepada Bapak Jutaningrat. Monggo Bapak, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu pembawa acara. Sebelumnya saya mengawali dengan mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum lebih lanjut, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Inengah Asrama Jutaningrat. Saya perwakilan dari MGMP Pusat. Ya. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menanyakan beberapa hal, termasuk memberikan argumen terkait dengan yang telah disampaikan tadi. Pertama yang saya hormati Bapak Dirjen Bima Sindu yang sudah kesempatan hadir pada hari ini sekaligus memberikan pengarahan kepada kita, Bapak Direktur Pendidikan Agama Hindu yang saya hormati, saya banggakan, Bapak Kasubdit yang sudah memandu acara ini sekaligus memberikan kesempatan pada kita semua yang saya hormati dan saya banggakan pula, Bapak Ibu Guru hebat senusantara yang telah berkesempatan bergabung pada hari ini yang saya cintai dan begitu pun pula undangan lainnya dari pejabat-pejabat yang ada di seluruh Indonesia, baik Kabid maupun yang lainnya yang saya hormati, saya banggakan. Pertama-tama saya mengaturkan rasa amat bahagia dan penghargaan yang setinggi-tingginya dari MGMP Agama Pusat kepada Bapak Dirjen, kepada Bapak Direktur dan jajarannya semua, karena sudah banyak kemajuan yang kita rasakan pada hari ini, dan itu pun dari teman-teman juga sepakat mengatakan seperti itu. Salah satunya misalnya terkait dengan PPG sudah sangat bagus sekali dan sudah ada kemajuan yang luar biasa. Yang kedua, kabar gembira kita yang kita nanti-nanti yang selalu kita mimpikan seperti apa yang telah dikabarkan tadi oleh Bapak Dirjen kita yang luar biasa, itu terkait dengan sekolah keagamaan kita yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Dan selanjutnya yang juga kita nanti-nanti itu tiada lain adalah terkait dengan kenaikan pangkat yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Dirjen bahwa Direktorat akan memfasilitasi terkait dengan PHK dan lain sebagainya sekaligus juga tim penilainya. Karena selama ini terkait dengan kenaikan pangkat, kita masih ke direktorat yang lain ya, sehingga prosesnya sangat panjang dan mengalami beberapa hambatan-hambatan sehingga sangat sulit kita untuk naik pangkat ke jenjang yang lebih tinggi. Itu beberapa hal dan hal-hal lain juga yang sangat luar biasa juga, terobosan-terobosan dari direktorat terkait dengan pendidikan yang sudah sangat luar biasa, adanya kepengurusan MGMP Pusat, adanya kerjasama dengan Pandu Nusa juga, itu hal-hal yang sangat luar biasa kita. Nah, pada kesempatan yang baik ini ada beberapa hal yang kami sampaikan kepada Pak Dirjen, kepada Pak Direktur. Ya, yang pertama terkait dengan adanya Perdirjen ya, Perdirjen GTK Kemendikbud nomor 760 dan seterusnya tahun 2023 terkait dengan pengelolaan kinerja itu ya, yang mana dalam Perdirjen itu mengharapkan guru-guru yang ada di sekolah, baik sekolah umum maupun sekolah swasta itu yang di bawah binaan daripada Dinas Pendidikan diharapkan semuanya mengisi kinerja itu berbasis PMM, gitu ya. Nah, selanjutnya guru-guru agama kita itu kan ada dari guru Dinas Pendidikan dan juga ada dari Kementerian Agama, dan yang menjadi pertanyaan itu adalah guru-guru agama yang dari Kementerian Agama gitu ya, karena guru-guru dari Kementerian Agama di sekolah umum itu juga masuk di sana di di IT belajarnya itu termasuk juga di dapodiknya, sehingga di PMM muncul guru Kementerian Agama itu untuk melakukan kinerja berbasis dari PMM itu sendiri gitu ya. Nah, sedangkan guru agama dari Kementerian Agama juga
Kementerian Agama juga mengisi e-kinerja yang juga akan nge-link ke BKN. Sedangkan dari PMM juga sama seperti itu nge-link ke PMM. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, kalau tidak misalnya mengisi kita di sekolah, maka itu akan menjadi hambatan bagi sekolah-sekolah kita terkait dengan rapat mutu sekolah dan lain sebagainya gitu, sehingga kalau kita tidak mengisi di PMM berarti akan menghambat sekolah. Sedangkan kalau kita mengisi, kita juga dituntut dari Kementerian Agama untuk mengisinya. Ini dua hal yang dilema. Nanti mohon dari Pak Dirjen bisa memberikan sebuah kepastian sehingga kami semua yang ada di sekolah-sekolah umum, khususnya ada guru-guru agama dari Kementerian Agama, bisa mengambil sikap. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sangat sepakat dengan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Dirjen itu ya, terkait dengan data guru kita. Kami ingat kemarin waktu kita pemilihan MGMP nasional lintas agama gitu. Saya sangat terkejut sekali. Kenapa? Karena terdata di sana guru agama Hindu itu cuman 300-an orang gitu ya. Sedangkan guru agama Hindu itu sudah lebih dari ribuan gitu ya. Kok cuman terdata hanya 300-an orang gitu ya. Ini menjadi pertanyaan kita dan saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen, kita melakukan rekonsolidasi lagi terkait dengan pendataan guru secara menyeluruh, baik di Kementerian Agama yang di bawah bimbingan Kementerian Agama maupun di Dinas Pendidikan. Ini sangat penting sekali sehingga data guru agama kita jelas gitu ya. Nah, yang selanjutnya tadi juga telah disinggung oleh Bapak Dirjen terkait dengan perbukuan gitu ya, dan kami sepakat juga bahwa perbukuan kita tentunya harus mengacu kepada regulasi yang ada. Dalam hal ini juga baik capaian pembelajarannya, perangkat ajarnya, tentunya kita mengacu kepada regulasi yang ada. Dalam hal ini kan Puskurjar, dalam hal ini ada BSK gitu ya, baik penyusunan capaian pembelajarannya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, yang berkembang sekarang ini banyak ada hal-hal yang bersifat sentimen negatif gitu ya. Mungkin juga dipolitisasi terkait adanya penjualan buku. Misalnya ada salah satu penulis yang diserang oleh penulis lain, dikatakan menyimpang dan lain sebagainya, sehingga guru-guru kita mengalami ketakutan untuk menulis buku-buku penunjang untuk menambahkan literasi-literasi gitu ya. Ini saya harapkan dari direktorat ada istilahnya perlindungan penulis lah, sehingga penulis itu dalam menulis buku itu tidak mengalami ketakutan lah gitu. Dan karena kita lihat di dalam penilaian buku di di Kementerian Agama di Puskur juga, baik juga di Kementerian Agama di Puslitbang gitu ya, penulis buku-buku agama kehinduan itu sangat minim sekali ketimbang buku-buku keagamaan yang lain gitu ya. Mungkin karena kita belum ada istilahnya perlindungan terhadap penulis, sehingga penulis mengalami ketakutan-ketakutan dalam menuangkan ide-idenya untuk menambahkan literasi di bidang pendidikan keagamaan. Nah, yang terakhir, sejalan dengan tema yang diusung pada hari ini terkait dengan literasi digitalisasi, kami mengharapkan, karena kebetulan kami adalah penggerak dari komunitas belajar di platform Merdeka Mengajar, kami juga mendapatkan beberapa reward di Kementerian Pendidikan. Kami mengharapkan dukungan dari Kementerian Agama ya, terkait dengan optimalisasi platform Merdeka Mengajar. Karena apa? Di dalam platform Merdeka Mengajar itu sudah terdapat bagaimana cara kita belajar, cara kita mengajar, dan juga berkarya. Termasuk juga yang disampaikan tadi oleh Pak Direktur kita di awal, terkait dengan bullying juga dan lain sebagainya, kekerasan sebagainya, itu sebenarnya sudah banyak ada praktek baik dalam platform Merdeka Mengajar. Hanya saja kita mungkin di guru-guru agama belum maksimal mengoptimalkan atau memanfaatkan daripada platform Merdeka Mengajar itu. Harapan saya kepada direktorat, dalam hal ini adalah Pak Direktur Pendidikan, untuk bisa bersama-sama mendorong pemanfaatan dari PMM itu, baik belajar, mengajar, dan juga berkarya, juga sekaligus dalam penerapan kurikulum Merdeka dan juga sekaligus pengintegrasian moderasi beragama dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin itu hal-hal penting yang dapat saya sampaikan karena mengingat waktu, dan juga teman-teman yang lain bisa memberikan responnya juga pada kegiatan yang luar biasa pada hari ini. Terima kasih, dan saya
tutup dengan mengaturkan Parama Santi, Om Santi, Santi, Santi Om. Om Santi, Santi, Santi. Baik Pak Jutaningrat, diucapkan terima kasih. Selanjutnya kepada Pak Nyoman Sudiarta. Pak Nyoman Sudiarta ya. Baik, Pak Nyoman Sudiarta, kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan, saran, dan masukan. Silakan Bapak. Tes. Silakan Bapak, sudah masuk suaranya clear, silakan. Ampura niki Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya Ibu Moderator. Yang ingin menyampaikan beberapa hal ke Bapak Dirjen yang terhormat dan Bapak yang lain. Satu hal yang ingin sampaikan. Nah, bagaimana jika kita sebagai guru, khususnya yang sertifikasi, belum bisa untuk membuat atau masuk di simpatika, atau misalnya ada yang kurang di simpatika, kan sekarang mengarah ke simpatika seperti itu. Nah, pertanyaan Tiang, bagaimana kita selaku guru, misalnya seperti Tiang, ada kekurangan seperti itu, baru saja Tiang ke tumor otak, Pak, mengalami tumor otak seperti itu. Mohon maaf, niki yang sampaikan tidak bisa mengetik pun tidak bisa, Pak, seperti itu. Nah, bagaimana orang seperti Tiang Nikel bisa untuk memasukkan ke simpatika seperti itu, Pak? Nah, mungkin itu yang sampaikan kepada Bapak, sekaligus masukan, Pak. Suksmo. Yang tutup dengan Romo Santi. Om Santi, Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, terima kasih Pak Nyoman Sudiarta atas pertanyaannya. Di termen pertama ini kita berikan satu kesempatan untuk penanya yang sudah resen. Ibu Niputu Witarmi, kami persilahkan Ibu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang pertama-tama Timatur suksma banget sudah diberikan kesempatan. Yang terhormat Bapak Dirjen Nika dengan Bapak Kasubdit beserta panitia yang lain. Itu Pak, salam kenal. Tiang Niki guru agama Hindu dari SD Negeri 5 Mopuya. Itu merupakan salah satu desa ininya transmigrasi. Tiang Niki Pemda dari Kabupaten Bolaang Mongondo, Provinsi Sulawesi Utara. Tiang Dumun alumni dari IHDN Denpasar, kemudian melanjutkan lewat UNHI. Gitu. Nah, di sini kami Nike guru-guru agama Hindu di Sulawesi Utara kebanyakan terkendala Nike di dalam buku paket Nike. Kalau waktu dulu ketika buku paketnya Nika masih melalui BIMAS Nika, kami bisa mendapatkan lengkap Nika bahkan lebih. Tapi untuk yang ketika sudah dialihkan itu, apalagi sekarang misalnya melalui dana BOS, jujur saja kami itu kesulitan gitu kan. Kira-kira bagaimana Nika nanti solusinya biar kami yang di pelosok niki bisa mendapatkan buku paket kita nikah. Itu terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.
Om Santi. Om, baik, terima kasih Bu Putu atas pertanyaannya. Baik, Pak Dirjen, Pak Direktur, dan Bapak Kasubdit, sudah ada 3 penanya di termin pertama ini. Kami persilahkan untuk memberikan jawaban kepada guru-guru yang sudah memberikan pertanyaan. Monggo Bapak. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang bertanya. Izin mendahului Pak Dirjen. Saya akan jawab dari Bu Putu dulu yang terakhir. Tentang buku paket. Jadi memang kami tidak mendistribusikan buku paket ke daerah-daerah. Kalau di dana BOS, Bapak Ibu tinggal koordinasi dengan kepala sekolah, karena kita punya hak, Bapak Ibu Guru, untuk menyampaikan pada kepala sekolah, dan kemudian kepala sekolah bisa membelinya lewat anggaran dana BOS. Karena itu sudah bisa diberi melalui SIPLAH. Jadi Bapak Ibu bisa koordinasi dengan kepala sekolah, tulis berapa pesertanya, jangan lupa buku siswa, buku gurunya, sehingga nanti bisa terfasilitasi. Jika itu belum bisa dilakukan, kita bisa menggunakan e-book yang bisa kita unduh melalui laman Dikemdikbud di Puskur itu. Jika kesulitan bisa menghubungi teman-teman yang ada di grup, di Pandu Nusa, menghubungi kami sehingga bisa kami kirimkan file e-booknya. Tentu harapan yang pertama adalah Bapak Ibu koordinasi dengan kepala sekolah agar kepala sekolah mengalokasikan anggaran pembelian buku pendidikan agama Hindu dan budi pekerti itu. Tentu itu butuh proses, butuh perjuangan, butuh kebaikan kita semuanya untuk melakukan pendekatan dengan kepala sekolah. Kemudian Pak Jutanengrat, terima kasih. Beliau salah satu guru andal kita yang tempoh hari memperoleh penghargaan dari Kementerian Agama sebagai guru inspiratif atau guru prestasi kemarin. Inspiratif dan inovatif di Kementerian Agama. Selamat Pak Juta. Terima kasih banyak saran masukan dari Pak Juta. Tentu yang menjadi poin-poin penting adalah yang pertama ini tentang kenaikan pangkat. Tempoh hari kita melakukan pengintegrasian PAK dengan banyak persoalan. Persoalan guru-guru 4A ke atas seperti Pak Juta juga kami alami karena PAK-nya tidak bisa kita integrasikan ke Kemdikbud. Kebetulan saya punya pengalaman itu sehingga dengan kearifan lokal bisa kita selesaikan dengan tidak mengubah nilai dari teman-teman di PAK sebelumnya. Ini juga sehingga tadi masukan Pak Dirjen bahwa nanti mulai tahun ini akan ada tim penilai Anggrek, kami akan segera tindak lanjuti untuk membentuk tim dan nanti mekanisme seperti apa kita akan lakukan pendekatan terutama dengan Pendis karena mereka yang jagonya di situ. Kemudian tentang platform Merdeka Mengajar, memang benar Pak. Kita secara material memang kita belum menyiapkan platform itu secara detail untuk di Kementerian Agama khususnya di Ditjen Hindu. Karenanya teman-teman yang sudah berkecimpung dalam PMM dan sudah berakselerasi, sudah berkolaborasi, berelaborasi dengan PMM, mohon bisa melakukan dengan cara mandiri. Tetapi tahun ini kita sudah ada beberapa program yang terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka karena memang itu menjadi kebutuhan kita semuanya. Terima kasih teman-teman yang sudah mencoba berakselerasi. Memang di dalam PMM sudah banyak yang bisa kita pelajari, yang bisa kita kembangkan di situ. Ya mohon maaf kalau material itu belum kita siapkan di Ditjen Hindu karena memang keterbatasan sumber daya, keterbatasan anggaran dan lain-lain. Berikutnya tentang data guru, nanti kami akan segera merapatkan diri untuk identifikasi karena kami punya guru itu dengan guru model Kemenang, guru yang di Kemdikbud, yang terakhir Pemkab, pemerintah kabupaten kota. Sehingga kita punya 3 ini. Memang sampai saat ini Prof, kita kesulitan kalau ditanya berapa jumlah guru. Maka kami akan segera melakukan pendataan agar nanti kita itu ketika dimintai data itu langsung bisa kita peroleh datanya. Kemudian Bapak Ibu termasuk pertanyaan kinerja.
saran saya tetap dilakukan kedua-duanya, Pak Juta, teman-teman semuanya, karena jalurnya itu akan sedikit berbeda, sehingga dampak yang timbul dari kinerja itu akan harus disikapi oleh kita masing-masing. Sehingga ketika bertautan dengan Kemdikbud, silakan teman-teman selesaikan, kan datanya juga mirip itu, yang berkaitan dengan kita di Kementerian Agama juga dilakukan, karena itu semuanya demi ketertiban administrasi dan kebaikan kita bersama, khususnya dalam penyusunan kinerja. Dan untuk Ibu Pak Nyoman, bagaimana simpatika ini kalau kondisi sakit ya tentu dengan kearifan lokal, nanti koordinasi dengan kami yang di pusat, kami tidak bisa membantu secara detail karena terkait dengan administrasi yang ada di simpatika. Sakit, tentu nanti kita bisa berkoordinasi secara intern sehingga kita bisa merumuskan apa-apa yang bisa kita lakukan, apa-apa yang bisa kita inputkan di simpatika yang memang saat ini sedang kita gencarkan karena baru kita hidupkan sejak November 2023. Sehingga nanti data-data teman-teman guru juga bisa kita ambil dari simpatika. Itu yang bisa saya jawab, barangkali Pak Kitchen masuk dulu. Baik, saya hanya ingin menambahkan saja terkait yang Pak Sudiarto ya, Kang Ustaz tadi ya, yang di Bekasi ya, mengenai tentang ada kendala terkait dalam pengisian di simpatika atau input data di simpatika. Kami sampaikan Bapak, jadi begini, simpatika ini kan ada operatornya di masing-masing kanwil Pak. Jadi kalau Bapak di Kota Bekasi, berarti Bapak bisa menghubungi operator simpatika yang ada di kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Memang agak jauh di Bandung Pak ya, Kota Bekasi, tapi Bapak harus ke Bandung. Tapi Bapak bisa minta tolong ke sana, mungkin by phone dulu berkomunikasi dengan Ibu Pembimas yang kebetulan tinggal domisili di Bekasi juga. Silakan komunikasi ke Pembimas untuk dibantu terkait dengan input data dari simpatika Bapak Sudiarto. Nah, nanti biar operator simpatika yang koordinasi dengan kami dengan yang di pusat. Itu Pak ya, itu tambahan dari kami. Nah, terkait buku untuk Bu Witarni ya, untuk paket buku-buku bahan ajar itu memang ada teks utama dan ada buku teks pendamping ya. Kalau teks pendamping itu yang terbitan dari penerbit-penerbit yang mengacu pada buku teks utama. Nah, sementara buku teks utama kita saat ini masih mengacu pada yang kurikulum yang ini Pak ya Pak, yang kurikulum terakhir kita buat itu yang kurikulum Merdeka Belajar itu ya. Itu tapi sekarang sedang dalam proses penyempurnaan CP-nya dan CP-nya sudah jadi, tapi bukunya masih harus disempurnakan ulang. Nah, sehingga kami belum bisa melakukan pengadaan ataupun penggandaan terkait buku tersebut. Yang biasanya dulu kan kita pengadaan kita distribusi ke daerah. Jadi kita tunggu dulu hasilnya dari buku penyempurnaan itu, baru nanti kita bisa cetak dan kita distribusikan ke daerah. Itu saja mungkin tambahan dari saya. Pak Dirjen mungkin ada tambahan Pak atau pertanyaan dulu lagi? Oke. Nanti mungkin Bapak bisa sampaikan LPDP ini Pak, mungkin yang terkait peningkatan silakan ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, sepertinya di termen pertama ada 3 penanya dan tentu sudah dijawab ya. Kita akan masuk ke termen kedua. Ini ada 3 penanya yang sudah raise hand. Ada Buluh Ratna Kusuma, ada Kasih Pemda Kabupaten Gianyar, dan Sendri. Nah ini Sendri Bapak atau Ibu ya, karena kameranya di off begitu. Baik, kesempatan pertama diberikan kepada Ibu Luh Ratna Kusuma. Kepada Ibu Luh Ratna Kusuma kami persilahkan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan tiang bernama Luh Ratna Kusuma Dewi. Saya mengajar di SDN 1 Kabunganyar, Kabupaten Buleleng. Yang saya hormati Bapak Dirjen Bimas Hindu. Kedua yaitu Bapak Direktur dan pembawa acara dan teman-teman guru hebat agama Hindu seluruh Indonesia. Yang ingin saya tanyakan ada beberapa hal. Yang pertama, tadi Bapak menyampaikan mengenai grup WA sebagai wadah aspirasi guru seluruh Indonesia.
Nah, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Pandu Nusa karena selama ini memberikan wadah aspirasi juga kepada kami sehingga kami banyak diberikan informasi mengenai tentang agama Hindu dan juga program-programnya termasuk juga PPG. Nah, ini yang ingin saya sampaikan juga yang mewakili Bu Leleng Niki sangat ingin sekali memohon kepada Bapak agar diberikan wadah atau seperti grup WA gitu Pak nggih, atau Telegram agar kami di seluruh Indonesia juga bisa memberikan keluhan-keluhan kami. Yang kedua yaitu Bapak mengenai PPG, di mana surat kelulusan yang disampaikan itu terdapat kurang lebih 1000-an yang sudah lulus. Nah, di mana ini merupakan suatu pencapaian yang sangat luar biasa, Bapak. Terima kasih banyak kepada Bapak Dirjen dan juga Bapak Direktur yang sudah banyak membantu kami. Nah, ini yang ingin kami yang saya ingin sampaikan atau yang ingin saya tanyakan. Niki kan ada beberapa tahapan Bapak nggih, karena kan tidak mungkin kuotanya satu kali ini ke 1000. Nah, ini yang ingin tanyakan mengenai sistemnya Pak nggih. Ya, kami mengharapkan agar bisa secepatnya terlaksana. Yang ketiga yaitu mengenai guru penggerak Bapak. Nah, banyak di antara kami guru agama Hindu yang sudah banyak menjadi guru penggerak. Kami mengharapkan semoga sertifikat guru penggerak ini juga bisa kami gunakan Bapak sebagai salah satu syarat Bapak dalam pelaksanaan PPG Bapak. Nah, ini mantan yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih kepada Bu Ratna Kusuma dari Bu Leleng atas pertanyaannya. Kita menuju ke penanya kedua, Kasih Penda, Kabupaten Gianyar. Kepada Bapak kami persilahkan. Kasih Penda tadi sudah hand raise dari tadi, apakah oke, baik. Kita beri kesempatan selanjutnya. Sendri. Agak atas, Mas. Sendri. Bapak Ibu Sendri, ini tidak teridentifikasi Bapak atau Ibu. Apakah masih bergabung bersama kami? Tidak ada respon. Oke, baik, kita cari yang ada wajahnya berarti. Baik, kita berikan kesempatan selanjutnya dari Pandu Nusa. Ada Bapak Edi Putra. Baik, kepada Bapak Edi Putra kami persilahkan. Terima kasih, Om Swastiastu. Apakah suara saya terdengar? Jelas Pak, terdengar. Yes, terima kasih. Yang terhormat Bapak Dirjen, Bapak Direktur, Bapak Kasubdit, dan Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, mohon izin menyampaikan dua hal. Yang pertama terkait simpatika, untuk pendataan guru agama, jika menggunakan simpatika secara keseluruhan, maka kemungkinan akan lebih mudah untuk mendata. Kemudian yang kedua, terkait dengan simpatika ini karena mungkin masih bergabung dengan Dirjen Islam juga, supaya benar-benar bisa dibuka, tidak sistem buka tutup gitu. Kemarin dari penjelasan oleh pejabat-pejabat terkait bahwa kenapa buka tutup sistemnya terkait dengan pembayaran dan lain-lain. Nah, ke depan bagaimana diupayakan biar bisa diberikan ruang untuk seluruh guru agama Hindu di sana. Kemudian yang kedua terkait dengan saya selaku guru swasta di yayasan, terkait dengan in-passing ini sudah sejak sekian tahun lamanya tidak ada kabar. Tadi Pak Dirjen sempat menyinggung akan ada program in-passing untuk guru-guru swasta, tentu sangat kami sambut gembira sekali.
Dan mudah-mudahan syaratnya bisa seperti mengikuti di Kemendikbud. Jadi syarat yang cukup simpel dan mungkin bisa diatur atau bisa mencermati apa perubahan yang terjadi di Kemendikbud gitu. Nah, yang dua hal tadi menjadi pokok. Yang terakhir adalah terkait dengan kinerja tadi yang disampaikan oleh Pak Jutaningrat dan sudah dijawab juga oleh Pak Direktur, bahwa kami ini 3 Pak Juta, jadi di yayasan 1, kemudian kadang di Kemenak juga dimintai laporan, kemudian kinerja dengan PMM juga ada. Jadi kalau Pak Juta baru 2, kami 3 sebenarnya membuat kinerja yang masing-masing tentu terkait dengan itu. Nah, kalau bisa yang di Kementerian Agama misalkan kinerjanya lewat apakah nanti lewat simpatika biar satu data atau ada data khusus yang lain yang mungkin bisa sebuah aplikasi khusus untuk itu, mungkin bisa kami sederhanakan begitu. Mohon dimaklumi untuk guru-guru swasta bisa lebih diringankan karena PMM juga buat, kemudian kinerja di PMM juga buat gitu. Jadi double kami di guru swasta bebannya. Nah, kalau bisa untuk di Kementerian Agama yang guru-guru swasta kami permaklumkan supaya lebih dipermudah aturannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Edi Putra atas pertanyaannya. Di termen kedua, penanya terakhir sudah berkumpul tadi Kemenak Kabupaten Blitar. Kemenak Kabupaten Blitar. Ya, silahkan kepada Kemenak Kabupaten Blitar. Monggo, waktu kami persilahkan. Terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan salam menganjali Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Dirjen Masyarakat Hindu, yang terhormat Bapak Direktur Urusan Pendidikan, yang terhormat Bapak Kasub Pendidikan Dasar, mohon izin saya akan menyampaikan 3 pertanyaan Bapak. Yang pertama adalah terkait dengan pelatihan-pelatihan. Kalau saya menyimak dari guru Dinas Pendidikan, terkait dengan kurikulum Merdeka itu sudah sering melaksanakan kegiatan kurikulum Merdeka. Namun sementara ini kami yang di Kemenak sepertinya belum pernah ada pelatihan semacam apa yang ada di Dinas Pendidikan, itu pertama. Dan yang kedua adalah ini Bapak mohon izin, kemarin itu sekarang mungkin memang lagi viral, adanya di media ada pondok yang karena dari gurunya itu masih muda begitu nggih. Maka dari umat kami gitu ada yang tertarik sehingga mohon maaf yang dulunya sembahyang menghadap ke timur sekarang ke barat begitu. Dan berikutnya kok ada yang juga mengikuti Bapak. Yang saya tanyakan bagaimanakah sikap kita terkait dengan kejadian tersebut, langkah-langkah apa untuk mengantisipasi agar tidak terjadi pada generasi berikutnya gitu. Dan yang ketiga terkait dengan simpatika, untuk jumlah binaan khususnya pengawas itu ada berapa? Kalau saya lihat di simpatika kayaknya ada 100 lebih. Kami yang tinggal di Blitar itu jumlah binaan kami hanya di bawah 50 Bapak. Kayaknya berat kalau harus mengikuti seperti apa yang di simpatika. Kalau untuk yang guru kayaknya sudah jelas, yaitu minimal jumlah siswa adalah ada 20. Demikian Bapak yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya sampai saya terima kasih. Sebagai akhir kata saya sampaikan Om Santi 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 Om. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Baik Bapak Ibu, termen kedua kita tutup. Sekarang akan kami persilahkan kepada Pak Direktur, Pak Dirjen, dan Pak Kasubdit untuk menjawab 3 penanya dari termen kedua. Monggo silakan Bapak. Terima kasih Mbak Hera. Bapak Ibu, ada 3 penanya nih. Dari yang pertama Bu Loh Ratna dari Buleleng. Memang kemarin kita itu pretest seleksi akademik itu kan berdarah-darah ini. Terima kasih pada tim saya di Direktorat Pendidikan khususnya di Didik Dasar Mas Sumerta, Mbak Siva dan lainnya yang kemarin telah memperjuangkan sehingga bisa pretest. Terima kasih Pak Dirjen karena selalu ditanya kapan pretestnya sehingga kami
harus segera melakukan. Dan tempo hari itu 1.465 yang lulus seleksi akademik. Tahun ini anggaran di Ditjen Masindo untuk PPG itu 300. Kami sudah berupaya mengejar sertifikat PPG melalui jalur LPDP. Kami berkirim surat itu meminta 500 guru. Tidak mungkin di ACC semua. Kalau toh di ACC separuh, katakanlah 200, berarti kita tahun 2024 punya kuota sekitar 500. Nah, bagaimana mekanismenya? Kami akan urutkan peringkat yang tempo hari diumumkan dari saat, kalau toh misalnya 500, 1 sampai 500. Dengan catatan, guru yang bersangkutan ini sudah update data di Simpatika. Karena kami khawatir jangan-jangan teman-teman itu tidak terdata di Simpatika. Sehingga kemarin kami sudah bersurat agar teman-teman itu aktif update data di Simpatika, karena dari data Simpatika inilah yang nanti akan menjadi dasar untuk perekrutan teman-teman mengikuti pendidikan profesi guru. Itu mekanismenya. Terus bagaimana yang lain? Yang lain menunggu. Jadi yang sudah lulus berita sekarang, kalau belum bisa ikut PPG sekarang, menunggu tahun depan. Menunggu. Jadi teman-teman yang sudah dinyatakan lulus, tinggal daftar tunggu saja. Itu mekanismenya. Kemudian ya kalau di Kemdikbud memang sertifikat guru penggerak itu kalau guru langsung bisa jadi kepala sekolah, jadi pengawas. Semoga perkembangan di Kementerian Agama juga bisa menjadi lebih baik, karena sejujurnya kita masih butuh untuk melakukan perjuangan-perjuangan dalam kerangka mengawal beberapa program kementerian. Untuk grup BA, nanti Mas Agung bisa memfasilitasi, sehingga teman-teman yang tergabung menjadi guru ini bisa tertampung, mungkin kalau enggak cukup di WA ya di grup Telegram. Terima kasih. Berikutnya Mas Edi, terima kasih Mas Edi. Ini juga luar biasa nih Mas Edi, ternyata 3 yang dikerjakan, tadi kalau Pak Yuta hanya 2, di swasta mungkin 3. Ini memang beginilah guru pendidikan agama itu butuh perjuangan. Terima kasih nih Mas Edi yang luar biasa. Kami inginnya juga dibuat keringanan nih Mas Edi. Jadi enggak terlalu rigid gitu, tapi memang platform kita, aplikasi kita itu memang masih terlalu rigid untuk teman-teman, sehingga perlu menyiapkan data-data yang dibutuhkan terkait dengan kinerja. Karenanya untuk saat ini tolong untuk dimaklumi dan dikerjakan, diselesaikan sesuai permintaan-permintaan di dalam kinerja, baik di Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, ataupun yayasan yang ada di tempat Bapak Ibu. Kemudian memang Simpatika kami baru hidup lagi itu November kemarin, itu pun dengan perjuangan yang jungkir balik. Nanti kami akan segera mengevaluasi, merapatkan diri, kemudian berkoordinasi agar harapan Mas Edi kami bisa masuk tidak sistem buka tutup, sehingga kita bisa punya keleluasaan dalam mengupdate data, mengolah data di Simpatika. Terima kasih, nanti teman-teman dari dasar yang bertanggung jawab Mas Sumerta dan teman-teman bisa koordinasi dengan Mas Ayan atau siapa kemarin itu yang Ayan yang membantu di Simpatika. Tentu ini butuh proses dan perjuangan. Dan impasing Mas Edi dan teman-teman, memang kita belum memfasilitasi impasing, karena terima kasih Pak Dirjen yang baru saja rapat. Karenanya tahun ini kita akan segera identifikasi teman-teman yang mendapat tunjangan profesi yang belum pernah bergerak dari angka sejak diterima, karena belum in-passing, sehingga nanti kita akan coba cara pendis yang kemarin ribuan guru bisa ter-in-passing. Kita akan belajar, kita akan coba ke pendekatan teknisnya seperti apa, juknya seperti apa, dan nanti akan kita pakai untuk memfasilitasi teman-teman, khususnya guru-guru swasta yang belum sempat ter-in-passing bertahun-tahun. Doakan saja semoga upaya kita untuk
mengawal in passing tunjangan profesi untuk teman-teman guru bisa kita laksanakan. Doakan saja, dan nanti kalau kami butuh data, teman-teman jangan tarsok-tarsok, datanya segera bisa dikirim, syukur di Simpatika bisa kita tarik data tersebut. Kemudian dari Blitar, terima kasih sudah berkumpul di ruangan yang sama, tentu dengan konsumsi ala Blitar. Semoga teman-teman sehat berada di Blitar. Pertanyaan sungguh luar biasa ini, pelatihan ya kami menyadari Pak. Makanya tahun ini kami menginsertkan pelatihan kurikulum merdeka ke beberapa kegiatan. Di dasar, di menengah, karena memang kemarin kami sejujurnya belum sempat menggarap tentang pelatihan kurikulum merdeka ala Ditjen Bimas Hindu. Sehingga nanti tahun ini 2024 kita akan menginsertkan di beberapa kegiatan, di pelatihan-pelatihan, di BIMTEK, agar teman-teman tercerahkan tentang kurikulum merdeka. Kami juga terima kasih ke Bapak Pandunusa yang sudah lastarya membantu Ditjen Bimas Hindu untuk membekali teman-teman guru se-Indonesia dalam penerapan kurikulum merdeka dengan beberapa macam teknik dan cara. Terima kasih teman-teman Pandunusa. Walaupun tidak dianggarkan untuk pelatihan. Terima kasih. Kemudian tentang konversi. Ya, gimana kita? Ya, kalau kita biasanya pendekatan sama teman-teman kita, perkuat diri masing-masing, perkuat komunitas, perkuat organisasi agama keagamaan yang di tempat Bapak Ibu, perkuat kegiatan di pura, perkuat apapun yang membekali generasi muda agar serada dan parinya meningkat. Sejujurnya karena kadang kita kurang memberikan sentuhan kepada generasi muda, sehingga karena tipe generasi muda itu rasa ingin tahunya tinggi, sehingga ketertarikan kepada dunia yang dia yakini, dia lihat, dan dia tertarik itu menjadi tinggi. Karenanya mari kita buat kegiatan di pura, kegiatan keagamaan, di KMHDI, di Perada, di organisasi yang lain itu lebih menarik, sehingga teman-teman itu tidak terkonversi. Tentu kita tidak perlu menyalahkan mereka yang mengonversi atau teman kita yang terkonversi, tetapi mari kita berupaya membentengi diri kita, menguatkan diri kita agar kita menjadi bagian yang menguatkan diri kita sendiri agar tidak terkonversi. Tentu itu butuh proses, butuh perjuangan, butuh ngopi-ngopi, butuh teman-teman ketemu-ketemu kayak di Blitar itu butuh. Jadi guru-guru butuh ketemu-ketemu, butuh cerita-cerita agar teman-teman itu menjadi lebih kuat. Terus yang terakhir tentang Simpatika memang standarnya begitu, namun ada beberapa regulasi-regulasi yang di bawah tangan, misalnya kalau muridnya tidak 20 tidak dapat sertifikasi. Tentu teman-teman Hindu kasihan ini, kan muridnya kalau di luar Bali itu kan murid-murid yang beragama Hindu itu kan tidak banyak gitu, sehingga mesti ada aturan-aturan khusus yang itu bisa dikondisikan, dikomunikasikan dengan kalau dari kabupaten kota dengan Kakanwil setempat, dengan Pembimas, dengan organisasi-organisasi yang memberikan dukungan kita untuk melayani umat. Tentu kita tidak berkecil hati, tetap berjuang. Kalau kurang ya kita harus siasati bagaimana kita bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Demikian Mas Mbak yang telah bertanya, terima kasih. Semoga sehat selalu, tetap mengawal umat kita yang ada di daerah. Baik, terima kasih Pak Direktur atas jawaban yang luar biasa. Apa ada tambahan dari Pak Dirjen dan Pak Kasubdit? Pak Dirjen, monggo silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Era. Pak Direktur secara teknis sudah berikan jawaban. Bapak Ibu sekalian, para guru yang saya hormati, yang jelas bahwa banyak persoalan guru-guru kita yang memang belum terkomunikasikan dengan baik, sehingga kita belum bisa memberikan kebijakan yang dapat diterima dan dapat dilakukan secara tepat. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, marilah kita bersama-sama mengawal pendidikan agama Hindu ini harus menjadi satu visi
dalam mengelola bagaimana umat Hindu generasi muda ke depan. Yang kedua, juga terkait dengan karir saudara, kami akan berusaha, kami sudah menghadap Pak Sekjen tadi pagi dengan 4 dirjen, dan beliau akan memanggil Direktur Pendidikan dari Bimas-Bimas Katolik, Hindu, Buddha, dan Kristen, dan semua regulasi yang terkait dengan pelayanan umat Hindu baik dalam pendidikan maupun dalam dunia pendidikan tinggi akan disampaikan oleh Pak Sekjen nanti. Dan ini tentu angin segar bagi kita bahwa ada persoalan-persoalan terkait dengan regulasi akan diselesaikan nanti oleh Pak Sekjen. Tadi sudah diputuskan semua yang terkait dengan dunia pendidikan, dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Gus Men tadi sudah menyatakan harus sudah pecah tahun ini. Ini tentu kabar gembira bagi kita, sehingga amatan-amatan yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan baik dari tingkat dasar, menengah, dan pendidikan tinggi bisa kita selesaikan pada tahun ini. Tentu kami akan berusaha, karena kita baru saja memulai, tentu nanti akan minta juga masukan dari para guru kita semua. Saya atas nama Dirjen Bimas Hindu mengucapkan terima kasih atas pengabdian Bapak Ibu sebagai guru yang profesional, guru yang mengabdi kepada dunia pendidikan dan dunia agama kita. Tentu saya memahami kondisi dan keprihatinan para guru di daerah-daerah yang banyak persoalan-persoalan yang tidak bisa dikomunikasikan karena persoalan-persoalan di daerah sangat banyak. Oleh karena itu, tetaplah menjadi guru yang baik, tetaplah menjadi guru yang menjadi panutan para generasi muda kita di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat bertugas, mudah-mudahan saudara, pengabdian saudara mendapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Baik Pak Dirjen, terima kasih. Bapak Ibu, kita sudah bergabung bersama dari pukul 1 tentunya ya. Nah ini mengingat waktu berjalan, apabila ini sudah banyak yang raise, namun mengingat waktu, untuk pertemuan ini kita akhiri, Bapak Ibu bisa mengirimkan pertanyaan lewat chat, nanti kita akan cross check kembali dan tentunya kita akan akomodir oleh Pak Direktur, Pak Dirjen, dan juga Pak Kasubdit. Demikian Bapak Ibu, karena mengingat waktu ya. Jadi mohon maaf yang sudah raise dari tadi. Untuk pertemuan kali ini, Dirjen Menyapa Guru tentunya akan kita akhiri. Akan tetapi sebelum pertemuan diakhiri, kita akan kembali lagi ke kuis. Kepada Bapak Kasubdit kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, seperti saya sampaikan di awal tadi, nanti Pak Dirjen akan memberikan satu pertanyaan. Ini pertanyaan dari Pak Dirjen, nggak jadi dari saya nih. Dari Pak Dirjen akan memberikan satu pertanyaan kepada Bapak Ibu sekalian. Nanti dijawab paling panjang 1 atau 2 paragraf maksimal lah. Ya. 1 paragraf, 2 paragraf paling panjang di akun medsos Dirjen Bimas Hindu. Bisa di Instagram, bisa di Facebook, atau di X, atau di YouTube. YouTube Dirjen Bimas Hindu yang saat ini sedang live. Ya, silakan nanti dijawab situ. Kita tunggu pertanyaan beliau, dan hadiahnya adalah Bapak Ibu yang terpilih komen atau jawaban yang terbaik, yang nanti akan yang memilih Pak Direktur dan Pak Dirjen, nanti akan kita panggil ke Jakarta untuk mengikuti acara Dirjen Menyapa di edisi selanjutnya. Dirjen Menyapa Guru Hindu di edisi selanjutnya. Ya, jadi Bapak Ibu kan di sini akan ngobrol santai dengan Pak Dirjen, bisa sampaikan apa saja terkait keluhan Bapak Ibu atau problematika permasalahan pendidikan di nanti. Ya, kita undang 2 orang ke Jakarta, kita biayai semua. Oke, ini pertanyaan dari sekarang Pak Dirjen, mohon silakan Bapak memberikan satu pertanyaan kepada beliau, guru-guru kita, yang bisa dijawab nanti di akun medsos kita. Baik, para guru semua, tolong diperhatikan, bisa dicatat. Pertanyaannya mudah sekali. Apa keunggulan menjadi guru agama dibandingkan dengan guru non-agama? Terima kasih.
sekali lagi, apa keunggulan menjadi guru agama dibandingkan dengan guru yang lain? Terima kasih. Ya, jelas ya. Apa keunggulan menjadi guru agama dibandingkan dengan guru agama non-agama. Batas waktu pengiriman jawaban hari ini juga. Aduh, maaf. Baik Bapak Ibu, untuk batas waktu pengiriman jawaban adalah hari ini sampai pukul 23:59 ya. Jadi akan ditutup jawabannya kalau Bapak Ibu sudah melewati pukul 23:59. Baik Bapak Ibu, kuisnya tentu akan saya ulang sekali lagi. Pertanyaan dari Pak Dirjen adalah, apa keunggulan menjadi guru agama dibandingkan dengan guru non-agama? Jadi seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasubdit, waktunya untuk menjawab kuis adalah sampai dengan nanti malam pukul 23:59. Demikian Bapak, dan akan diumumkan minggu depan. Begitu Pak Kasubdit? Baik Bapak Ibu? Iya, ini pemenangnya nanti akan dipilih 2 orang yang akan kita undang ke Jakarta untuk acara Dirjen Menyapa Guru selanjutnya ya, akan ngobrol santai bersama Pak Dirjen. Kemudian Bapak Ibu, kami ingatkan kembali sebelum acara ini ditutup, jangan lupa untuk absen ya, sudah di-share di chat. Di kolom chat silahkan Bapak Ibu akses untuk absen pada kegiatan kali ini. Pak Dirjen, Pak Direktur, Pak Kasubdit masih ada tambahan? Sampun. Baik Bapak Ibu, demikian tadi rangkaian acara. Demi acara telah kita lalui bersama, tibalah acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah acara Dirjen Menyapa Guru kita tutup dengan mengucapkan Parama Santi bersama-sama. Om Santi, 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 Om. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah bergabung bersama kami dari pukul 1. Terima kasih kepada Pak Dirjen, Pak Direktur, dan juga Pak Kasubdit. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirjen. Ya, terima kasih. Pak Direktur, Pak Kasubdit. Terima kasih Pak Dirjen. Semuanya. Ayo semua.